ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai dari Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Selanjutnya kita membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa Arab artinya adalah an-nama'u wat-tatahhur, berkembang dan bersuci. Berkembang atau bertambah dan bersuci. Sedangkan zakat di dalam syariat adalah haqqun wajibun fi malin khasin, hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu. Apa saja harta yang wajib dizakati? Wa huwa bahimatul an'ami, ia adalah binatang ternak. Bahimatul an'am adalah onta, sapi, dan kambing. Wal khariju minal ard, dan yang keluar dari tanah. Bahan makanan pokok, gandum, padi, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Wan naqdan, emas dan perak, serta seluruh alat tukar jual beli uang dalam bentuk mata uang apapun. Dan yang terakhir, wa urudut tijarati, harta perdagangan. Harta dagangan apapun yang halal wajib dizakati. Harta dagangan apapun yang halal wajib dizakati. Zakat di dalam syariat, kita mengeluarkan harta, secara kasat mata, harta tersebut berkurang, dan syariat menamainya zakat. Padahal arti zakat adalah bertambah dan berkembang. Padahal ketika kita mengeluarkan 2,5% dari harta kita, berkurang harta kita sebesar itu
Namun syariat menamakannya bertambah dan berkembang. Ini tentunya memiliki hubungan erat dari fungsi zakat atau fadilah dan keutamaan zakat itu sendiri. Karena zakat, ketika seseorang mengeluarkan harta zakat, yang terjadi adalah berkembangnya harta dia, baik di dunia maupun di akhirat. Malaikat setiap pagi hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah ganti keberuntungan bagi orang yang berinfak, dan berilah kerugian, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, satu benih yang menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting, 7 tangkai. Masing-masing ranting, masing-masing cabang, masing-masing dahan terdapat 100 buah. Ini ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan, artinya lebih dari itu bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini, minimal yang akan didapat oleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. 1 rupiah menjadi 700. Berapapun yang kita infakkan, maka minimal akan dikalikan 700. Dan ada yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Wallahu yudha'if, dan Allah melipat gandakan liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak orang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang terjadi adalah makin bertambah banyak. Seperti biji. Kalau kita panen padi, kalau kita tahan semuanya, maka padi yang kita miliki tidak akan berkembang. Ketika padi itu kita tebar, maka seberapa banyak kita menebar benih, maka akan semakin banyak lagi kita akan memanen. Dan ladang sedekah lebih luas daripada ladang sawah kita. Ladang sawah kita terbatas.
1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar, ada batasannya. Artinya ketika kita memanen dari 1 hektar, tidak mungkin hasil panen kita semuanya kita tebar. Lahannya nggak cukup. Tapi ladang sedekah, ladang infak terbuka lebar. Ketika kita memiliki harta, kemudian kita tebar dimanapun, untuk masjid, untuk sekolah, atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka justru akan berkembang, bertambah harta kita. Maka inilah sistem ekonomi di dalam Islam. Sistem ekonomi di dalam Islam, ia merupakan pertengahan antara sistem sosialis komunis dan sistem ekonomi kapitalis. Jadi Islam itu senantiasa pertengahan. Mulai dari akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam akidah kepada Nabi misalnya, pertengahan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Ketika Isa Al-Masih lahir ke dunia tanpa ayah, orang-orang Yahudi menuduh Maryam pezina dan Isa anak zina. Sebaliknya, orang-orang Nasrani belakangan tentunya, bukan orang-orang Nasrani yang menjadi murid langsung Nabi Isa, melihat kejadian yang luar biasa, menganggap bahwa Isa Al-Masih adalah titisan Tuhan, anak Tuhan. Islam akidahnya pertengahan di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak menghina dan mencela Nabi Isa, dan juga tidak mendudukkan Nabi Isa melebihi kedudukannya sebagai manusia. Nabi Isa adalah hamba Allah, namun dia bukan sembarang hamba. Dia manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Maka segala sikap yang benar, baik di dalam akidah, ibadah maupun muamalah, adalah sikap pertengahan. Sistem ekonomi kapitalis tidak mengenal halal haram, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi pemilik modal, dan tidak menghalangi untuk berbuat kezaliman, menindas yang lemah, sehingga yang kaya semakin kaya raya, yang miskin semakin miskin. Kebalikannya, sistem ekonomi sosialis komunis menyamaratakan, semuanya disamakan, dan itu yang menurut mereka adalah keadilan. Adapun keadilan di dalam Islam adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ini perbedaannya dengan ideologi komunis. Mereka menyamakan yang sama dan menyamakan yang beda. Adapun Islam
menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Contoh, taksi dari Banjar ke Tanjung, berapa tarifnya? 75. Insya Allah, pengalaman. Nggak bisa ditawar. Kalau Ustadz berapa kalau naik? Iya. Dari Banjarmasin ya, bukan Banjarbaru. Start dari Banjarmasin, Pal 6. Ada yang turun di Martapura, ada yang turun di Rantau, ada yang turun di Kandangan, ada yang turun di Batu Mandi, ada yang turun di Tanjung. Samakah tarifnya? Tidak sama. Kalau kita menyamakan yang beda berarti kita zalim. Yang turun Martapura bayar 75. Zalim enggak? Zalim. Maka harus dibedakan yang beda dan disamakan yang sama. Jadi menyamakan yang beda itu adalah kezaliman. Semua tarifnya disamakan 75.000. Yang di Martapura dongkol enggak? Dongkol. Semakin dia dizalimi semakin dongkol. Yang turun Batu Mandi dongkol, enggak separah yang turun Martapura. Sebaliknya kalau kita membedakan yang sama, maka juga zalim. Sama-sama turun Kandangan, ada yang ditarif 25, ada yang 75, ada yang 100, ada 150. Maka itu juga zalim. Maka ini salah satu fikih adil dalam poligami. Menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Artinya apa? Ada istrinya yang satu gendut kayak beduk, yang satunya lagi kurus kayak lidi. Maka adil adalah kita membedakan. Ketika membelikan pakaian, tentunya sesuai dengan ukurannya. Yang kayak lidi mungkin ukurannya S, yang segede beduk XXXL. Harus dibedakan. Tapi kalau postur tubuhnya sama, maka harus sama. Begitu juga kepada anak-anak kita. Kita bedakan yang beda dan kita samakan yang sama. Anak kita yang kuliah beda uang sakunya dengan anak kita yang masih di TK. Yang di TK mungkin 5.000 cukup. Yang duduk di bangku kuliah tidak cukup. Jadi yang sama-sama SD kita samakan, yang sama-sama SMP kita samakan, yang sama-sama kuliah kita samakan. Kalau kita samakan semuanya, kita zalim. Atau kita membedakan yang sama. Sama-sama masih SD, kita bedakan. Pasti ngiri salah satu di antara mereka. Maka itulah keadilan di dalam Islam, menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Di dalam sistem ekonomi sosialis, komunis, dalam aturan mereka, dalam ideologi mereka, disamakan antara fasilitas presiden dengan penjual duren. Antara kuli bangunan, tukang sapu, menteri, semuanya sama. Tinggal semuanya di apartemen, tidak boleh lebih dari 2 kamar. Nggak melihat yang keluarga besar maupun yang keluarga kecil. Dan ini menyalahi fitrah.
Akhirnya apa yang terjadi? Justru ideologi ini dilanggar oleh pemimpin-pemimpin mereka. Presiden-presiden di negara yang berpaham komunis, mereka orang-orang kaya raya. Jadi ideologi komunis itu hanya sekedar untuk bahan iming-iming ketika pemilu saja. Hendak disamaratakan nasib dan derajat serta hak mereka. Pada kenyataannya mereka tidak mampu, karena ini menyalahi fitrah. Islam memberikan hak orang yang rajin, orang yang memiliki kemampuan, orang yang giat, yang ulet, pekerja keras, silahkan mendapatkan hak, mendapatkan imbalan, mendapatkan hasil sesuai dengan jerih payah mereka dan kemampuan mereka serta potensi yang mereka miliki. Namun hendaklah mereka meraihnya dengan cara yang halal, baik ketika berdagang, berusaha, menjual barang ataupun menjual jasa, silahkan. Berlomba-lomba, silahkan, dengan cara yang sehat. Kemudian setelah mendapatkan harta, ingat, di dalam harta yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain. Ketika harta yang mereka dapatkan mencapai nisab, maka mereka berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial. Yang terjadi adalah kasih sayang antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Orang miskin tentunya akan berterima kasih ketika dia mendapatkan harta zakat ataupun harta sedekah. Dan Islam tidak akan membiarkan orang-orang miskin binasa, mati kelaparan, tidak. Diwajibkan orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat. Jadi di masyarakat muslim, orang-orang miskin itu minimal bisa bertahan hidup, kemudian berusaha bangkit. Bahkan orang miskin yang dulunya miskin, saat ini dia berhasil dan justru dia bisa mengeluarkan zakat. Jadi perputaran ekonomi terus berjalan, karena yang miskin tidak dibiarkan binasa. Karena adanya apa? Adanya harta zakat. Itulah sistem ekonomi di dalam Islam. Kemudian manfaat dari zakat juga at-tatahhur, bersuci. Zaka yazku artinya suci, bersih. Zakat artinya membersihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka sedekah yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat atau sedekah yang kita keluarkan ini membersihkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa.
maka semakin banyak kita mengeluarkan sedekah, maka semakin banyak dosa-dosa yang tergugurkan dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ini dua manfaat dari zakat ataupun sedekah yang sunnah. Dengan zakat dan sedekah Allah akan mengembangbiakkan harta kita, menambah harta kita, sekaligus akan mensucikan diri kita. Kemudian syarat wajibnya zakat. Yang pertama adalah Islam. Artinya pemilik harta tersebut adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua mencapai nisab, yaitu batasan minimal harta. Artinya tidak semua harta itu wajib dizakati, wajib dikeluarkan padanya zakat. Orang miskin yang hartanya tidak mencapai nisab, maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, mencapai haul atau 1 tahun dalam hitungan bulan hijriyah. Jadi menghitung haul harta adalah dengan bulan hijriyah. Misal kita memiliki emas yang mencapai nisab, kita beli pada tanggal 1 Muharram, maka dihitung 1 tahun, yaitu ketika masuk malam 1 bulan Muharram, maka dia telah mencapai 1 haul. Maka berkewajiban kita menunaikan zakat, boleh pada harinya, boleh sebelumnya, boleh juga sesudahnya. Yang jelas pada rentan waktu tersebut kita sudah mengeluarkan zakat pada harta tersebut. Jadi kita keluarkan, boleh sebelumnya, boleh pada pas haulnya, boleh juga setelahnya. Dan menyegerakan lebih baik daripada mengakhirkan. Baik, kita mulai bacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Dan ini sudah pernah kita bahas di dalam kitab Tauhid. Tidak mengapa kita ulang, karena sifat ilmu kullama takarrar istaqar. Ilmu itu semakin diulang maka akan semakin mantap, akan semakin kita hafal dan semakin kita pahami. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal
ketika mengutusnya ke negeri Yaman, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Kita masih ingat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz, memberitahu tentang kondisi kaum atau masyarakat yang akan dia datangi. Ini memiliki fungsi yang pertama, kesiapan. Setelah dia mengetahui keadaan kaum yang hendak ia datangi, maka ia pun memiliki kesiapan. Dan ini akan sangat berpengaruh dengan metode yang akan dia gunakan untuk mendakwahi kaum tersebut. Yang mana ahlul kitab berbeda dengan orang-orang ateis, berbeda dengan orang-orang musyrik. Karena ahlul kitab memiliki beberapa titik kesamaan dengan umat Islam, yang mana mendakwahi mereka bisa dimulai dari titik temu ini. Berbeda dengan mendakwahi orang ateis, langkahnya lebih panjang lagi, mengajak mereka untuk mengimani adanya Allah, pencipta alam semesta. Yang seperti itu sudah dimiliki oleh ahlul kitab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka percaya adanya Allah, mereka percaya adanya malaikat, mereka percaya adanya syaitan, mereka percaya adanya iblis. Kita dan mereka sama-sama mempercayai bahwa kita semuanya adalah anak turun Adam. Kita dan mereka sama-sama mengimani para nabi dan para rasul. Kita dan mereka sama-sama mengimani kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Musa di dalam kitab Taurat dan kitab Injil akan munculnya nabi akhir zaman. Dan ini titik temu yang terpenting. Karena ketika ada ayat tersebut di kitab mereka, bahkan sampai saat ini di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang sudah banyak mereka selewengkan, ayat-ayat yang mengkhabarkan akan adanya nabi akhir zaman belum terhapus. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman. Bukan karena apa-apa, tapi karena ego dan kesukuan. Karena Nabi terakhir tidak diutus dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab. Kita dan mereka sama-sama beriman akan datangnya hari kiamat. Jadi banyak titik-titik temu yang bisa kita gunakan untuk mendakwahi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Muadz bahwa yang akan ia datangi adalah kaum dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka jika engkau mendatangi mereka, maka serulah mereka, ajaklah mereka
dakwahi mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Karena pada permasalahan inilah kesalahan terbesar mereka. Mereka sudah beriman Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, penguasa seluruh alam. Mereka sudah beriman kepada para malaikat. Mereka sudah beriman kepada para nabi dan para rasul. Mereka sudah beriman akan datangnya hari kiamat. Ayat-ayat tentang hari kiamat sampai saat ini masih banyak bertebaran di dalam kitab Taurat dan Injil. Kesalahan terbesar mereka adalah tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah. Maka yang pertama kali prioritas dakwah kita kepada mereka bukan mengajak mereka beriman kepada malaikat atau hari kiamat, itu sudah mereka imani. Atau mengajak mereka untuk percaya Allah pencipta seluruh alam, itu pun sudah mereka imani. Kesalahan terbesar mereka adalah tidak mau mengesahkan Allah di dalam ibadah. Maka kita ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali Allah, dengan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah hati seperti cinta, harapan, rasa takut, tawakal, dan lain sebagainya. Atau ibadah lisan yang terbesar adalah doa, bernazar, dan lain sebagainya. Atau ibadah anggota badan seperti berkorban, salat, dan berbagai macam ibadah anggota badan. Dan kesalahan terbesar mereka adalah di dalam ibadah doa. Mereka percaya Allah pencipta seluruh alam, tapi kalau berdoa kepada Nabi Isa, kepada orang yang paling saleh, kepada orang yang paling bertakwa, padahal tidak ada satupun di antara mereka yang percaya bahwa Isa Al-Masih adalah pencipta alam semesta. Tapi mereka kalau berdoa lebih sering kepada Isa, kepada Yesus Kristus, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah di dalam doa, inilah syirik. Kesyirikan di dalam doa. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan serulah mereka untuk bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Mereka sudah beriman kepada seluruh nabi dan rasul kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kufur kepada satu rasul sama dengan mengkufuri seluruh para rasul. Kadzabat Samudul mursalin, kaum Samud mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan siapa? Nabi Soleh saja. Mendustakan Nabi Soleh sama dengan mendustakan seluruh para rasul. Begitu juga umat Nasrani dan umat Yahudi. Mendustakan Nabi Muhammad berarti juga mendustakan seluruh para rasul, termasuk mendustakan Nabi Musa dan Nabi Isa.
Karena Nabi Musa dan Nabi Isa sama-sama mengkabarkan tentang Nabi akhir zaman. Yang agama yang dibawa oleh Nabi tersebut menghapus seluruh agama-agama sebelumnya. Artinya masa berlaku syariat agama sebelumnya sudah habis dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka jika mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, yaitu mau mengucapkan, mau bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita diwajibkan untuk melakukan amal ibadah yang lain. Artinya apa? Amal ibadah apapun dan amal kebajikan apapun tidak akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, maka amal kebajikan apapun, amal ibadah apapun tidak bermanfaat. Begitu juga bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran pada 2 kalimat syahadat ini. Pelanggaran pada 2 kalimat syahadat lebih fatal daripada pelanggaran pada rukun-rukun yang lain. Rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salat, kalau dia melakukan pelanggaran, yang batal salatnya saja. Zakat, puasa, kalau dia melakukan pelanggaran, seseorang minum di siang hari, maka yang batal adalah puasanya 1 hari tersebut. Orang kalau batal sholatnya, yang batal adalah sholat yang dia lakukan saat itu. Sholat-sholat yang lain yang terpenuhi syarat dan rukunnya, puasa di hari lain yang terpenuhi syarat dan rukunnya tidak batal. Adapun 2 kalimat syahadat, jika seseorang melakukan sekali pembatal, contohnya orang berbuat syirik akbar, berdoa kepada selain Allah 1 kali saja, kalau dia tidak bertaubat sebelum mati, maka seluruh amal ibadahnya batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka batal seluruh amalanmu. Silahkan adzan. أشهد أن لا
Baik, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya bagaimana menyikapi jika seorang non-muslim sedang ulang tahun dan memberikan berupa makanan dari hasil ultah tersebut kepada kaum muslim. Tapi non-muslim dia bilang ini sodakoh. Apa yang harus kita lakukan? Jazakumullahu khairan. Iya. Ada acara kesyirikan, ada acara bid'ah, ada acara maksiat. Semuanya pesta. Dan ada makanannya. Bagaimana hukum makanan pada 3 acara tersebut? Tentunya kalau diundang hadir kita tidak boleh. Tapi kalau makan sekedar makan misalnya, ya, misalnya tetangga baru pindahan atau bangun rumah ngundang makan, boleh kita datang ikut makan, ya, itu mubah meskipun non muslim yang mengundang, selama makanannya bukan khamr dan bukan babi, kita tahu kehalalannya, maka kita boleh makan. Bagaimana dengan acara syirik, bid'ah dan maksiat? Tentunya kita tidak boleh menghadiri undangannya. Lalu bagaimana jika dikirimkan makanan tersebut ke rumah kita? Acara kesyirikan jika yang dihidangkan adalah sesembelihannya dan sesembelihan tersebut dipersembahkan untuk berhala atau arwah atau yang lainnya, atau disebut dengan nama selain Allah, maka status daging tersebut adalah daging bangkai, tidak halal, dilarang kita memakannya. Adapun harta yang lain pada dasarnya adalah halal, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah mendapatkan harta di
Ka'bah yang dipersembahkan untuk berhala. Maka harta tersebut diambil dan digunakan untuk membayar hutang seorang muslim yang terlilit hutang. Maka harta yang semisal itu kita gunakan untuk orang yang paling membutuhkan. Karena justru kalau kita biarkan justru itu mubazir, ya, seperti ada uang di pintu goa, ya, jumlahnya lumayan 1 miliar dipersembahkan untuk jin, ya. Kalau kita biarkan maka itu menyia-nyiakan bahkan memusnahkan harta. Ini tidak boleh, maka harus diselamatkan harta tersebut. Jadi kalau bentuknya harta atau makanan selain sesembelihan, ya, maka diambil kemudian diberikan kepada yang paling membutuhkan. Kemudian adapun pada acara maksiat ataupun bid'ah, selama daging yang disembelih adalah disebut nama Allah, maka dagingnya halal meskipun untuk acara bid'ah dan maksiat. Maka pada dasarnya halal, terlebih makanan-makanan yang lain dan harta-harta yang lain. Terkecuali jika kita menerimanya atau mengambilnya dianggap mendukung dalam acara tersebut, maka lebih baik kita menolak, ya. Lebih baik kita menolak. Jadi kalau dianggap kita makan itu merupakan bentuk dukungan, maka kita tidak makan. Lalu bagaimana kalau makanan itu sudah sampai rumah? Maka kita keluarkan, kita cari siapa yang paling membutuhkan, ya. Banyak peminta-minta di perempatan jalan, di SPBU, kasihkan kepada mereka, sebisa mungkin kita tidak memakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh kita tidak konsisten dalam bermazhab? Contoh, ketika di Indo pakai mazhab Syafi'i untuk pembatal wudu, dan ketika hajian pakai Hambali. Iya. Berpindah pendapat, baik mazhab maupun pendapat ustadz, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mencari yang paling benar. Dia belajar, ketika pertama belajar dia mengatakan ini yang benar, kemudian dia beramal dengan apa yang dia pahami sesuai kadar ilmu dia saat itu. Kemudian terus dia belajar, ternyata apa yang dia amalkan dulu hadisnya dhaif atau salah dalam memahaminya. Kemudian dia merubah pendiriannya, merubah madhabnya, merubah amalannya. Karena apa? Adanya ilmu baru yang lebih benar. Maka itulah yang dituntut. Karena kita dituntut untuk mengamalkan kebenaran, bukan fanatik kepada madhab. Ini yang dituntut oleh agama Islam, dan ini yang diperintahkan oleh seluruh imam madhab. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tidak halal seseorang mengambil pendapatku kalau tidak mengetahui dalilku. Al-Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau mengetahui pendapatku menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah Alkitab dan Sunnah dan buanglah pendapatku. Ini wasiat imam-imam
madhab. Jadi ini keadaan yang pertama. Dia berubah karena mengetahui yang benar atau lebih benar dari pendapat dia yang dulu dia anggap benar. Keadaan yang kedua, mencari enaknya, mencari yang enak-enak saja. Ada yang haram, ada yang makruh. Dia pilih yang makruh, tidak peduli apa dalilnya, yang penting enak. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, dia tinggalkan amal itu. Ini kan cuman sunnah, yang penting enak. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Dia ambil yang halal, yang boleh. Dalilnya apa? Yang penting enak. Maka yang seperti ini dilarang. Para ulama mengatakan man tatabba'a rukhasal ulama'i tazandaq. Barang siapa yang mengikuti, mencari-cari keringanan-keringanan dari para ulama, maka dia zindiq. Tentunya keadaannya berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama, orang tersebut netral, objektif melihat dalil. Dia ingin mengoreksi amal ibadahnya. Salat saya ini sudah benar atau belum? Dia bertanya. Dia menghadiri kajian. Oh, ternyata salah. Dia benarkan. Dia ingin mengoreksi bisnis dia, transaksi yang saya lakukan ini sudah benar atau belum? Dia buka buku, dia hadir di majelis taklim, tanya kepada ustadz, oh ternyata salah. Maka dia rubah. Adapun yang kedua, seseorang memiliki amalan, dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dialah yang paling benar. Maka dia cari-cari dalil yang menjadi pembenar amalan dia. Dia sudah melakukan transaksi bisnis. Ada orang mengatakan apa yang kamu lakukan ini haram, ini ada unsur ribanya. Maka dia menggali kitab untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Dia cari-cari dalilnya. Tentunya berbeda keadaannya antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu yang dituntut dari kita seorang muslim. Adapun yang kedua adalah orang yang ingin semua yang ia perbuat adalah benar. Jadi mencari kebenaran bukan untuk membenarkan diri. Jadi beda antara orang yang ingin memperbaiki dirinya dengan orang yang mencari perbenaran atas apa yang dia perbuat. Apakah ada Rasul yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan dari keluarga raja atau orang terhormat di tengah umatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang terhormat, ya, nasabnya bagus, ya, semuanya adalah pelayan Masjidil Haram, ya, pelayan jamaah haji yang mengurus air zam-zam dan seterusnya. Dan ini untuk menutup celah bagi orang yang menuduh dia mengaku sebagai Rasul untuk mencari kedudukan, untuk mencari kemuliaan. Jadi orang yang tadinya kalau dalam agama Hindu berkasta sudra,
kemudian melakukan pemberontakan untuk bisa menjadi raja, biar berstatus Brahmana, untuk mencari status sosial. Seperti yang dilakukan siapa? Rakuti. Tahu Rakuti? Yang memberontak di zaman kerajaan Majapahit. Siapa rajanya? Siapa rajanya? Setelah Raden Wijaya siapa? Nggak pernah dengar Tutur Tinular. Iya, itu orang biasa meniti karir, ya, sebagai prajurit biasa, sebagai penggawa, kemudian memberontak, menggulingkan raja. Jadi dari kasta sudra melakukan itu semuanya untuk mencapai tahta Brahmana. Itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW karena orang tuanya dan nenek moyangnya adalah orang yang paling mulia di negeri Mekah. Orang yang paling mulia dan dihormati di negeri Mekah. Apakah mantan orang syirik yang taubat, kebaikannya yang dulu tidak dikembalikan setelah taubatnya atau mulai dari nol lagi? Yang jelas orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala ganti kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas keutamaan yang besar. Orang yang bertobat dari dosa apapun, termasuk dosa yang paling besar, yaitu syirik. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.